Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizky Sapitri. Saya dari kelas TIC 2024. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membuat video presentasi dari tugas filsafat yang berjudul Filsafat Barat Abad Pertengahan. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ini ada 4 poin. Yang pertama, abad pertengahan ditandai dominasi pemikiran keagamaan. Yang kedua, gereja memiliki peran besar dalam ilmu dan filsafat. Yang ketiga, filsafat digunakan untuk mendukung ajaran teologi. Yang terakhir, muncul 2 aliran utama, patristik dan skolatik. Yang pertama yaitu latar belakang. Filsafat Barat abad pertengahan merupakan masa ketika kehidupan berpikir sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja. Segala bentuk pengetahuan dan pemikiran harus sesuai dengan ajaran teologi. Namun di tengah keterikatan itu muncul 2 aliran besar yang sangat berpengaruh, yaitu filsafat patristik dan filsafat skolastik. Yang kedua yaitu pengertian filsafat patristik. Sebelum ke penjelasan filsafat patristik, saya akan menjelaskan pengertian filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Barat abad pertengahan bisa dikatakan sebagai abad ke-8 karena pada masa itu semua terikat dengan gereja. Kegiatan hasil karya pemikiran manusia benar-benar diawasi dengan ketat oleh gereja. Orang yang pemikirannya tidak sesuai dengan pemikiran gereja dan berani mengungkapkan pendapat tersebut akan dihukum berat. Bisa dikatakan pada abad itu teologi dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan filsafat. Filsafat harus diuji apakah bertentangan atau tidak dengan ajaran gereja. Filsafat berfungsi melayani teologi, tapi bukan berarti bahwa pengembangan penalaran itu dilarang. Itu masih tetap bisa dilakukan. Malahan mencapai perkembangan yang lebih maju asal harus diabdikan kepada keyakinan gereja. Itu adalah pengertian filsafat Barat abad pertengahan. Lanjut, saya akan membahas pengertian filsafat patristik. Yang pertama yaitu pengertian filsafat patristik. Di filsafat patristik ini ada 4 poin. Yang pertama, berkembang abad kedua hingga ke-8 Masehi. Yang kedua, dipelopori oleh para bapak gereja. Yang ketiga, berorientasi pada iman dan wahyu. Yang keempat, filsafat digunakan untuk membela ajaran Kristen. Baik, istilah dari patristik berasal dari kata Latin pater yang berarti bapa. Dalam konteks sejarah gereja dan filsafat, istilah ini mengacu pada para bapa gereja Church Father, tokoh-tokoh teolog dan filsuf Kristen awal yang hidup antara abad kedua hingga abad ke-8 Masehi. Filsafat patristik berkembang pada masa ketika agama Kristen sedang berjuang untuk meneguhkan eksistensinya di tengah dunia yang masih dikuasai oleh filsafat pagan Yunani Romawi. Karena itu pemikiran patristik bersifat apologis, yaitu bertujuan untuk mempertahankan iman terhadap serangan intelektual dari luar. Lanjut kita ke ciri khas patristik. Di ciri khas patristik ini ada 5 poin. Yang pertama, iman lebih tinggi dari rasio. Yang kedua, akal berfungsi membantu iman.
Yang ketiga bersifat teologis dan kontemplatif. Yang keempat fokus pada keselamatan jiwa. Yang terakhir dipengaruhi Platonisme dan Neoplatonisme. Secara konseptual, filsafat patristik ini memandang bahwa iman adalah dasar pengetahuan sejati. Rasio digunakan bukan untuk menggantikan iman, melainkan untuk menjelaskan dan meneguhkannya. Lanjut kita ke tokoh filsafat patristik, yaitu Santo Agustinus, Tertullianus, Origenus, dan yang terakhir berperan membela ajaran gereja dari serangan luar. Baik, ungkapan terkenal Santo Agustinus, Credo ut intelligam, aku percaya supaya aku mengerti, menggambarkan patristik yang menempatkan iman di atas rasio. Filsafat patristik juga dikenal sangat teosentris, yakni menempatkan Tuhan sebagai pusat seluruh pengetahuan dan kehidupan. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Platonisme dan Neoplatonisme, terutama dalam hal pandangan mengenai dunia ide, jiwa, dan pencarian kebenaran tertinggi. Tujuan utama filsafat dalam pandangan patristik bukanlah untuk mengetahui demi pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk mencapai kebijaksanaan dan keselamatan jiwa. Karena itu, terminologi patristik sering dikaitkan dengan sangat moral dan spiritual, bukan hanya rasional. Selanjutnya, kita ke pengertian filsafat skolatik. Di pengertian filsafat skolatik ini ada 4 poin. Yang pertama, perkembangan abad ke-9 hingga ke-15. Yang kedua, perkembangan di sekolah dan universitas. Yang ketiga, kelanjutan patristik dengan pendekatan rasional. Yang terakhir, menyatukan iman dan akal secara sistematis. Baik, istilah skolatis berasal dari bahasa Latin scholaticus yang berarti berkaitan dengan sekolah. Dalam konteks sejarah, istilah ini merujuk pada sistem berpikir dan berkembang di sekolah-sekolah katedral dan universitas abad pertengahan, terutama antara abad ke-11 hingga ke-15. Filsafat skolatis lahir setelah periode patristik dan menandai munculnya metode berpikir yang lebih rasional, sistematik, dan logis. Para filsuf skolatik seperti Anselmus, Thomas Aquinas, Duns Scotus, dan William Ockham berupa memadukan iman dengan akal melalui metode argumentatif yang ketat. Semboyan utama filsafat skolatis adalah Philosophia Ancilla Theologi. Filsafat adalah pelayan teologi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa filsafat berfungsi untuk membantu teologi menjelaskan kebenaran wahyu dengan secara rasional. Selanjutnya, ciri khas filsafat skolatis. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, metode dialektika atau pro dan kontra. Yang kedua, sistesis, iman dan rasio. Yang ketiga, dipengaruhi logika Aristoteles. Yang keempat, bersifat sistematis dan akademis. Dan yang terakhir, filsafat sebagai pelayan teologi. Baik, metode utama dalam pemikiran skolastik adalah metode dialektika, yaitu secara berpikir yang melibatkan pembahasan antara dua pendapat yang berbeda, tesis dan antitesis. Untuk mencapai kesimpulan rasional,
sintetis, pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh logika Aristoteles dan menjadi dasar perkembangannya sistem pendidikan universitas di Eropa. Dengan demikian, istilah skolatis tidak hanya merujuk pada masa sejarah tetapi juga pada cara berpikir yang luas dan deduktif. Tujuannya adalah menemukan keselarasan antara iman dan akal serta menjelaskan ajaran-ajaran teologi dengan metode ilmiah. Baik, selanjutnya ke tokoh filsafat skolatik. Yang pertama Thomas Aquinas, yang kedua karyanya yaitu Summa Theologiae. Yang ketiga menggabungkan iman Kristen dan logika Aristoteles. Yang kelima Anselmus dari Canterbury, Pater Abelardus. Selanjutnya kontribusi patristik dan skolastik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, meletakkan dasar pemikiran filsafat barat. Yang kedua, mengembangkan hubungan iman dan rasio. Dan yang ketiga, mendorong lahirnya tradisi akademik universitas. Dan yang terakhir, berpengaruh pada filsafat modern. Filsafat patristik dan skolatik tidak hanya membentuk cara berpikir keagamaan di Eropa, tapi juga memberi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran modern. Contohnya yang pertama yaitu menyatukan antara iman dan rasio. Kedua aliran ini berperan besar dalam mempertemukan iman dan akal sebagai dua jalan menuju kebenaran. Dan yang kedua, membentuk sistem teologi dan etika Kristen. Filsafat patristik dan skolatik berperan besar dalam menyusun sistem teologi yang kokoh. Dan yang ketiga, lahirnya tradisi akademik dan universitas. Skolatisme merupakan sistem berpikir logis dan argumentatif di lingkungan pendidikan universitas. Dan yang keempat, pelestarian dan pengembangan filsafat Yunani kuno. Melalui para pemikiran patristik dan skolastik, karya-karya Plato dan Aristoteles tetap berjaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Lalu yang kelima, pengaruh terhadap pemikiran modern. Metode logika dan argumentasi yang dikembangkan para pemikir skolastik menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran rasional pada zaman Renaissance dan modern. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini ada patristik menekankan iman di antara akal, yang kedua skolatik menyelaraskan iman dan rasional, yang ketiga keduanya berperan penting dalam sejarah filsafat barat, yang keempat menjadi fondasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi kesimpulannya, filsafat barat abad pertengahan merupakan masa ketika pemikiran manusia sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Pada masa itu, filsafat berfungsi untuk mendukung dan menjelaskan teologi, bukan menentangnya, meskipun sering disebut sebagai masa kegelapan. Periode ini juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan rasionalitas dan ilmu pengetahuan Eropa. Perkembangan filsafat abad pertengahan terbagi menjadi dua periode utama, yaitu patristik dan skolastik. Filsafat patristik abad kedua sampai ke-8 berfokus pada pembelaan iman Kristen terhadap pengaruh filsafat Yunani Romawi. Iman dianggap lebih tinggi daripada akal. Dan pemikiran diarahkan untuk memperkuat keyakinan serta kehidupan spiritual. Yang kedua, filsafat skolastik abad ke-9 sampai ke-15 Masehi muncul setelah masa patristik dengan tujuan memadukan iman dan akal secara sistematis melalui metode logis dan rasional.
terutama berdasarkan ajaran Aristoteles. Tokoh-tokoh penting seperti Agustinus, Bodius, Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas memberikan sumbangan besar dalam menggabungkan pemikiran filsafat klasik dan ajaran Kristen. Secara keseluruhan, filsafat abad pertengahan berperan besar dalam membentuk tradisi intelektual Barat. Ia lebih menjadi jembatan antara filsafat kuno dan filsafat modern dengan menegaskan bahwa iman dan akal bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan yang saling melengkapi menuju kebenaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan baik dari kata atau penyebutan nama dari tokoh-tokoh, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.